Manusia hidup ditakdirkan berkelompok. Tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal dengan sendiri atau individu. Maka dari itu, kita sebagai orang tua sangat penting mengajarkan anak bersosialisasi dengan baik. Maka dari itu, dengan anak belajar bersosialisasi, anak akan mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga anak mudah menjalin hubungan dengan orang sekitarnya. Untuk menjadikan anak mudah menerima lingkungan sekitar, maka perlu orang tua mengajarkan berbagai hal terdahulu. Sebelum itu, antara lain kedekatan-kedekatan antara orang sekitar, entah keluarga, teman sebaya, dan lain-lain. Dengan langkah mengenalkan orang sekitar, maka anak mulai terbiasa berkomunikasi selain dengan orang tuanya atau saudara dekatnya. Dengan mengenalkan orang sekitar dan keluarga yang lain selain keluarga inti, setidaknya anak akan mengalami dukungan serta dorongan dari orang sekitar. Sehingga anak akan mempunyai kepercayaan diri meskipun itu hanya sedikit ya di diri anak. Dengan orang tua mendukungnya secara perlahan-lahan, itu semua akan tumbuh. Dengan dukungan orang tua serta keluarganya, anak akan semakin percaya diri jika ada di lingkungan yang belum ia ketahui atau yang sudah ia ketahui, baik di lingkup kecil maupun besar. Anak akan dengan mudah bergaul dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan temannya, mampu menjaga perasaan orang sekitarnya, dan pandai menata kepribadian yang agar diterima di lingkungan tempat ia bersosialisasi dengan berbagai macam lingkungan serta orang-orangnya. Langkah yang dilakukan orang tua dengan cara mengenalkan siapa saja saudara serta orang terdekat mereka, membiarkan anak bersosialisasi dengan cara mereka, tidak dengan paksaan orang tua atau yang lainnya, melainkan dengan kemauan anak sendiri. Dengan begitu, anak akan mudah bersosialisasi atau mendekatkan diri kepada orang lain serta lingkungan tempat dia berada. Dengan mudah bersosialisasi, anak akan mudah mendapatkan teman serta pengakuan dari lingkungannya, bahwasanya dia mudah diterima karena dia pintar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Membangun kedekatan anak merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua orang tua di dunia ini. Kedekatan orang tua dengan anak akan memberi ketenangan dan kenyamanan anak dalam rumah. Hal ini dikarenakan hubungan awal yang seharusnya dijalin oleh anak-anak, yaitu hubungan dengan orang tua. Kedekatan tersebut juga dapat membuat anak-anak mau menjadikan orang tua sebagai sahabat yang membuatnya terbuka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya dalam lingkungan luar. Orang tua harus bisa membangun kedekatan mereka menjadi kedekatan yang positif. Kedekatan yang dapat menanamkan nilai-nilai moral dan sosial mereka dan pandangan mereka mengenai kehidupan dunia yang lebih luas. Hubungan positif yang dapat dibangun oleh orang tua dengan anak menurut The Australian Parenting antara lain menciptakan momen bersama dengan anak, kemudian menghabiskan waktu berkualitas dengan anak, dan menciptakan lingkungan kepedulian dan rasa hormat yang saling menghargai. Kedekatan yang positif yang sudah terbangun sejak dini juga akan membuat orang tua semakin cepat merespon kebutuhan emosional anak, sehingga anak pada akhirnya merasa dimengerti dan dihargai. Beberapa cara dilakukan oleh orang tua untuk membangun hubungan positif dengan anak. Dan kegiatan ini harus dijadikan kebiasaan. Jika kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan karena selalu dilakukan, maka akan tertanam secara otomatis pada ingatan dan juga pada sisi psikologi anak. Ada beberapa kegiatan positif yang bisa dijadikan kebiasaan yang dapat membuat kamu membangun kedekatan lebih dalam dengan anak, seperti yang dilansir dari Psychology Today. Yaitu 1. Melakukan koneksi dengan interaksi fisik positif dengan anak setiap hari. Kontak fisik positif sederhana yang bisa diberikan kepada anak adalah pelukan. Pelukan memang menjadi hal yang mudah dilakukan setiap saat, apalagi dilakukan orang tua pada anak. Seperti yang dikatakan oleh terapis keluarga Virginia Satir yang ditulis oleh Psychology Today, menerangkan bahwa kami membutuhkan 4 pelukan sehari untuk bertahan hidup. Kami membutuhkan 8 pelukan sehari untuk pemeliharaan. Kami membutuhkan 12 pelukan sehari untuk pertumbuhan. Pelukan yang diberikan bisa dilakukan pada saat anak berangkat sekolah, pulang sekolah, pada saat anak akan tidur, dan berbagai kegiatan lainnya. Pelukan tersebut juga bisa diikuti dengan kontak fisik positif lainnya seperti membelai rambut, menepuk punggung, menggosok bahu, membuat kontak mata, dan tersenyum. 2. Bermain bersama dan menikmati momen. Bermain bersama anak dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin atau kebiasaan untuk dapat menciptakan momen sekaligus menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Kegiatan ini juga akan menjalin komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Hal ini dikarenakan pada saat bermain, anak akan bertanya tentang permainan yang sedang dimainkan bersama. 2 kali. Udah, baru tuh lagi setor uang ke Teh semua, nanti buat adik semua ya.
Oh my God. Oh. Ya jangan. Melalui media itulah orang tua dapat berkomunikasi secara intens dengan anak. Menggunakan setiap interaksi sepanjang hari harus digunakan sebagai kesempatan untuk terhubung. Nikmati setiap momen yang terjadi dengan anak kamu. Mulai dari memilih mainan, membuka mainan, memainkannya, hingga merapikannya kembali harus dilakukan dan dinikmati agar menciptakan rasa yang baik. Menikmati momen menjadi satu-satunya cara kita dapat terhubung. 3. Matikan teknologi saat kamu berinteraksi dengan anak. Hubungan yang positif adalah hubungan yang dilakukan secara langsung. Sentuhan yang langsung terkena pada anak-anak akan lebih mudah diingat oleh mereka. Seperti halnya orang tua memberitahu akan suatu hal yang tidak boleh dilakukan akan tertanam apabila dilakukan atau diberitahukan secara langsung tanpa ada gangguan. Waidah lewat. Tiga besar. Berdoa dulu, jangan ketawa dulu. Berdoa lagi, jangan ketawa. Siapa nih? Waktu itu kan nggak ada deh, tenang deh. Jeng. Teria, dua besar. Ayo, kencengin. doa. Nah, Kalau mau ya sih Oh iya doya. Halo. cepet. Gangguan yang dimaksud adalah teknologi yang ada di sekitar seperti smartphone. Apabila anak terpengaruh oleh teknologi, maka apa yang disampaikan oleh sekelilingnya tidak akan didengar, apalagi tertanam dalam pikirannya. Bahkan pilihan untuk mematikan musik di mobil dapat menjadi cara ampuh untuk terhubung dengan anak dalam menyampaikan sesuatu. Waktu itu ini Rangga tinggal 2 waktu itu sama Rangga. Ketawa deh. Rangga udah nggak doa Allahumma yassir walatu asir, coba karunya kan. Boleh buat Rangga tuh sudah. Ya Allah. Uangnya ambil. Juara. Iya. 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 Iyalah ya. 4. Menjadi penghubung dirinya dengan perubahan baru. Anak-anak akan mengalami kesulitan ketika harus melakukan transisi dari satu hal ke hal yang lainnya. Mereka membutuhkan orang tua untuk membantu mereka untuk dapat melalui saat-saat ketika mereka benar-benar tidak ingin melepaskan apa yang mereka lakukan untuk pindah ke sesuatu yang kita ingin mereka lakukan. Hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk dapat meyakinkan anaknya melakukan sesuatu perubahan dengan cara menatap matanya, meyakinkan dengan kotak mata, terhubung dengannya, dan kemudian membuatnya yakin. Metode itu akan memberikan jembatan untuk mengelola dirinya sendiri melalui transisi yang sulit. 5. Luangkan waktu secara pribadi. Pendekatan yang dilakukan orang tua dengan anak-anaknya juga harus dilakukan secara intensif. Apabila kamu memiliki lebih dari satu anak, kamu harus bisa meluangkan waktu setidaknya 15 menit bagi masing-masing anak kamu. Waktu yang kamu berikan dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang diinginkan. Waktu inilah yang akan membuat mereka dapat menuangkan apa saja yang ingin disampaikannya tanpa ada rasa takut, karena apabila bersama dengan saudara lain mungkin saja hal itu tidak tersampaikan. 6. Mengenal emosi anak. Sebagai orang tua, penting untuk dapat mengenal dan memahami emosi anak yang baru muncul. Kadangkala anak kamu mengekspresikan emosinya yang akan mengarahkannya pada perilakunya. Emosi yang diciptakan anak kamu jangan sampai membuat amarah kamu terpancing hingga melakukan tindakan yang tidak seharusnya, seperti memarahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menunjukkan perkembangan biakan kupu-kupu ini ya.
media. Yang pertama menjadi telur, kedua menjadi ulat, ketiga kepompong, yang terakhir kupu-kupu. Seperti itu dah. Ingatlah bahwa kamulah yang cukup dia percaya untuk menangis bersama, dan bernafaslah untuk itu. Akui saja semua perasaan itu dan berilah pengertian kepada anak. Hal itu akan menciptakan keamanan diri sehingga dia dapat bergerak melalui emosi-emosi itu dan kembali terhubung dengan dunianya. Setelah itu dia akan merasa lebih santai, kooperatif, dan lebih dekat dengan kamu. 7. Menjadi orang tua yang selalu mendengarkan dan berempati. Kebiasaan melihat sesuatu dari sudut pandang anak kamu akan memastikan bahwa kamu memperlakukannya dengan baik dan membuat kamu dapat menemukan win-win solution. Sudut pandang inilah yang akan membantu kamu untuk dapat mengatur emosi kamu sendiri pada saat menangani anak-anak, walau dapat situasi sulit seperti pada saat satu sama lain berkelahi. 8. Tidur bersama sambil mengobrol. Cobalah untuk menghabiskan waktu dengan tidur bersama yang dilakukan dengan menjalin obrolan bersama. Obrolan tersebut dapat dijadikan sarana untuk memberikan nasihat mengenai masalah yang dialami sehingga anak dapat melakukan sesuatu yang lebih baik di hari barunya. Yakinkanlah ke anak kamu bahwa kamu mendengar kekhawatirannya pada kehidupannya. Yakinkan juga bahwa kamu ada bersama-sama dengan dirinya untuk menyelesaikannya besok. Hari berikutnya, pastikan untuk menindaklanjutinya. Kamu akan kagum bagaimana hubungan kamu dengan anak kamu semakin dalam. Dan jangan hentikan kebiasaan ini saat anak kamu semakin besar. Larut malam seringkali menjadi satu-satunya waktu remaja akan terbuka. 9. Menjadi orang tua yang selalu ada. Setiap anak-anak memiliki sekitar 900 minggu masa kanak-kanak sebelum meninggalkan rumah. Masa dewasanya membuat dirinya harus pergi untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Membuat kenangan dan momen bersama anak selama dirinya masih di rumah dapat menjadikan anak-anak mengingat orang tua. Kamu bisa melakukan interaksi dengan anak semasa kecil dengan menunjukkan bahwa kamu selalu berada di sisinya selama kegiatan yang dilaluinya. Kamu tidak akan bisa melakukan ini sepanjang waktu. Tapi jika kamu membiasakan diri untuk melakukannya beberapa kali sehari, kamu akan tertanam pada pikirannya menjadi orang tua yang selalu ada dan sering muncul dalam kehidupannya. Makan bersama dengan keluarga merupakan salah satu cara untuk menjalin sebuah keharmonisan rumah tangga. Begitu juga bermanfaat bagi anak-anak yang akan melihat keluarganya begitu bahagia. Bukan itu saja, si anak akan nyaman dan tenang untuk selalu bersama dengan orang tuanya. Karena itulah, makan bersama adalah cara untuk mendidik anak agar jadi lebih baik. Berangkat dari itu, kita perlu tahu 4 manfaat lainnya dalam makan bersama keluarga. 1. Komunikasi berjalan lancar. Tahukah kita bahwa makan bersama itu menciptakan sebuah komunikasi? Mungkin di antara kita pernah merasakan makan bersama sambil bercerita dengan orang tua, kakak maupun adik di meja makan. Beragam hal kita alami setiap harinya ditumpahkan di atas meja makan. Hal itu sudah sangat sering terjadi dan pastinya pernah kita alami. Sebab itulah makan bersama mampu menciptakan komunikasi yang lancar. 2. Kedekatan anak bersama orang tua makin erat. Manfaat kedua adalah membentuk kedekatan makin erat antara anak dan orang tua. Makan bersama itu maknanya begitu dalam. Ketika kita makan, maka seorang anak akan melihat di keluarganya tercipta sebuah kedekatan yang begitu erat. Makan bersama akan menciptakan jalinan kasih antara anak dan orang tua tak akan bisa dipisahkan. Perhatian akan terasa ketika kita makan bersama. 3. Anak tahu etika makan bersama. Manfaat ketiga dari makan bersama adalah anak tahu etika dari makan bersama dan bersikap di meja makan. Dalam makan bersama ada juga etikanya. Contohnya, anak-anak akan tahu cara mengambil makanan yang benar dan cara makan yang baik atau tidak sembarangan. Kedepannya, si anak ketika makan bersama temannya akan semakin tahu etika dalam makan bersama. Si anak tidak akan sembarangan dan sesuka hatinya mengambil makanan, memakan makanan seperti menghabiskan makanan sendirian atau rakus. 4. Merasakan kasih sayang. Makan bersama juga akan menciptakan sebuah kasih sayang yang luar biasa dari orang tua kepada anak. Dalam makan bersama, seorang anak akan merasakan peran aktif orang tua kepada anak sehingga si anak pun merasa cinta orang tua begitu besar padanya. Dengan adanya 4 manfaat makan bersama tersebut akan membuat para orang tua membiasakan diri untuk makan bersama, tidak membiarkan anak makan sendirian saja. Jika anak-anak memiliki keluarga yang bahagia sejak kecil, ia akan tumbuh berkembang secara maksimal dibandingkan anak yang dibesarkan di lingkungan yang kurang kondusif. Berikut ini 3 manfaat yang bisa anak dapatkan jika memiliki keluarga yang bahagia. 1. Membuat hati anak senantiasa bahagia. Jika kamu telah membina hubungan dengan suami atau orang tua dengan baik, anak-anak pun akan merasa bahagia dibesarkan di lingkungan yang positif.
Anak yang bahagia merupakan cerminan keluarga bahagia pula. Meskipun tidak berlaku secara 100%, tapi anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang baik cenderung memiliki masa depan yang baik pula. Mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh, berkembang, dan mewujudkan semua cita-citanya. Keluarga ada di belakang anak untuk terus mendukung dan memacu semua potensi yang dimilikinya. 2. Mendukung perkembangan psikologi anak. Perkembangan anak baik dari sisi emosional, sosial, dan psikologi membutuhkan peran orang tua. Jika ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang bahagia, besar kemungkinan perkembangan psikologi bisa berjalan dengan maksimal. Setidaknya keluarga akan terus mengingatkan anak bila ia melakukan hal yang salah. Orang tua akan mengajarkan pada anak mengenai kontrol emosi dan bersosialisasi yang baik. Pendidikan karakter dimulai dari keluarga sebelum si kecil memasuki bangku sekolah dan terjun ke masyarakat secara langsung. Yang ketiga, keluarga bisa memberikan kehangatan, cinta, dan memenuhi kebutuhan. Kebahagiaan sejati saat anak-anak menyadari betapa besar cinta dan kasih sayang orang tua mereka. Mereka akan selalu pulang ke rumah sebab bisa merasakan kehangatan. Keluarga tidak akan langsung menghakimi tindakan atau perbuatan yang dianggap salah. Orang tua akan mendengarkan alasan kamu dan siap menolong ketika kekecewaan melanda. Kebutuhan dasar manusia untuk dicintai, dihargai, dan dikasihi akan terpenuhi saat anak dibesarkan di lingkungan keluarga bahagia. Jika kebutuhan batiniah terpenuhi, kebutuhan yang lain pun bakal mengikuti. Memang tidak mudah menjalani peran sebagai orang tua yang baik. Terkadang kepadatan rutinitas membuat kamu tidak sempat meluangkan waktu berkualitas bersama anak. Menyekolahkan anak di bangku formal memang wajib, tapi pendidikan karakter terbaik hanya bisa didapatkan dari keluarga bahagia. Bagaimana jika rumah terasa suram karena isu keluarga yang kurang harmonis? Berikut dampak negatif isu keluarga kurang bahagia yang bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan si kecil. 1. Tidak memiliki kepercayaan diri. Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang kurang harmonis biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah sehingga berimbas pada karakter hingga dewasa. Mereka menjadi pribadi yang minder, tertutup, kurang bergaul, dan sebagainya. Bisa jadi sikap yang kurang percaya diri ini akan mengubur semua hal yang ada pada diri mereka. Potensi positif menjadi kurang tergali dan tidak bisa dikembangkan secara maksimal. 2. Merasa takut diterlantarkan. Anak yang hidup di keluarga tidak bahagia cenderung takut ditelantarkan. Mereka akan merasa takut diabaikan atau ditinggalkan oleh orang lain. Hal ini bisa mempengaruhi sikap mereka yang selalu was-was ditinggalkan oleh pasangan, teman, atau rekan. Tentu pengalaman kurang menyenangkan sejak anak-anak sangat mempengaruhi pikiran si kecil hingga dewasa kelak. 3. Sulit bersosialisasi atau bermasalah dalam hal kedekatan dengan orang lain. Jika anak bahagia sebab ia dibesarkan di lingkungan yang kondusif, berbeda dengan anak yang kurang bahagia dengan keluarga mereka. Anak-anak cenderung tumbuh menjadi pribadi yang posesif dan selalu curiga pada orang lain. Apabila anak kekurangan kasih sayang dari salah satu orang tua, mereka akan mencari sosok yang bisa menggantikan peran ayah atau ibu mereka. Jadi mulailah untuk memikirkan masa depan anak-anak dengan membangun keluarga harmonis. Jika mengalami masalah dalam satu hubungan dengan suami atau istri, sebaiknya segera mencari solusi terbaik. Jangan biarkan anak-anak mengalami disorientasi saat remaja ya. Kamu jelas tidak ingin si kecil memerlukan jasa terapis profesional jika memiliki sikap yang buruk akibat kurang kasih sayang kan? Namun bagaimana cara menciptakan keluarga bahagia untuk anak-anak? 1. Mencoba saling percaya dan menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. 2. Menjalin komunikasi yang baik. 3. Mengutamakan kebahagiaan sang anak. Dan yang terakhir, keempat, rajin berdoa. Ayo teman-teman, kita ciptakan keluarga bahagia yang selalu harmonis. Kunci kesuksesan anak dipengaruhi oleh dorongan dan doa orang tuanya. Saat mereka telah mencapai sukses di masa depan, anak akan tetap kembali dan mengingat jasa orang tua. Mereka akan selalu kembali ke rumah, yaitu keluarga yang menerima apa adanya.